Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ke-15. Itu judulnya eh, Refleksi Historiografi Alam Melayu. Nah, jadi ini kan termasuk materi yang belakangan ini. Ibaratnya kalau sejumlah materi Islam dan tamadun Melayu lainnya kemarin sudah kita sampaikan, termasuk terakhir tentang tamadun Islam. Juga ada kemarin kalau tamadun Melayu Lingga. Jadi di Riau perkembangannya yang pesat di Lingga. Oke, kita mulai pertemuan ke-15 ini. Jadi ini sebuah refleksi ini eh, merupakan latar belakang studi Melayu oleh Denny Sopa nih 2011. Nah, jadi dalam dalam eh, bukunya ini buku linknya, oh belum Bapak kasih linknya ya, bentar ya, link sama materinya belum ya, ini Bapak share di grup link buku sama materi yang ke-15 ini, bentar ya, ini linknya, ini buku, ini materi ke-15 PDF-nya. Pertemuan ke-15 ya, refleksi. Nah, PDF-nya juga sudah Bapak di grup, dan ini juga link buku yang nanti silakan dibaca-baca. Itu link bukunya, silakan tengok nanti di grup. Jadi kalau dalam buku itu ada namanya kehidupan, kehidupan itu eh, ada mitos, mitos namanya pra Islam, mitos dalam historiografi Islam kemudian mitos abad ke-16 ke-17, nah, mitos dalam historiografi Johor, karena kan ini pengarangnya juga orang Malaysia, makanya kita juga mengarah ke banyak tentang atau ada yang tentang mitos umpamanya di Johor. Jadi kalau kajian atau literasi-literasi tentang Melayu ini kayaknya sudah ada apanya, eh, semacam catatan-catatan, sebenarnya sudah lama. Tapi sebenarnya abad ke-18 itu sudah ada ada itu berkaitan dengan sejarah Islam dan peradaban Melayu itu. Jadi abad ke-18 lah interaksi itu terjadi, sekitar itu mulainya. Kemudian memang sebelumnya, sebelum Islam ada, memang seperti yang kita pelajari, Islam adat istiadatnya ya adat istiadat Hindu Buddha. Nah,
Ya itu tidak bisa kita pungkiri. Kemudian penjajah juga bisa mempengaruhi. Itu yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi apa-apa yang materi yang Bapak kasih silakan dipelajari nantinya, termasuk buku-buku. Nah, lalu ini mitos. Nah, ini mitos ya. Kita masuk ke mitos. Teks-teks sejarah Melayu Islam pada abad ke-14. Nah, ini ada juga yang mengatakan abad 14 sudah ada teks-teks, tapi yang berkembang itu adalah abad ke-18. Jadi 4 abad sebelum berkembang itu juga sudah ada semacam manuskrip yang mengandung mitos atau mitologi. Nah, itu terbentuk oleh pengarangnya itu kalau menurut buku ini itu disuruh oleh sultan. Nah, maksudnya titah sultan, jadi diperintah sultan, coba tulis ini ya. Jadi bertujuan untuk memuji yang di Pertuan Besar Negara. Jadi kalau orang Malaysia bilang untuk memuji raja, kemudian atau mempromosikan kepentingan dan pandangan keluarga penaung atau kerajaan. Jadi kalau ada umpamanya hal-hal yang mau dipromosikan, umpamanya putri raja lagi pesta 7 hari 7 malam, nah, itu disuruhlah tukang tulis kerajaan menulis sesuatu. Setiap maklumat ya, dalam karya-karya tersebut secara kritis dan terperinci eh, memang merupakan bagian yang mesti dapat dikaji secara ilmiah. Bahkan manuskrip-manuskrip yang ada itu bahwa teks-teks tersebut jangan kita remehkan, jangan dianggap tidak bernilai. Nah, jadi eh, dengan kehidupan intelektual sebelum waktu itu eh, bukan sekadar maklumat yang kelihatan bersejarah, tapi wujud dalam suatu realita. Jadi selain yang perlu bahan-bahan yang sejarah itu, mitos yang tidak boleh dianggap remeh atau uh, ya dianggap penting juga lah. Jadi kalau oleh orang sejarah ini membilangkan mitologi itu adalah suatu bagian yang penting dalam kehidupan intelektual. Mitologi mencerminkan pandangan umum, yaitu pandangan orang biasa, cara pemikiran tradisional yang biasanya tidak boleh diubah secara mendadak atau secara sengaja. Jadi banyak aturan-aturan sebenarnya dulu memang banyak eh, yang diketahui oleh masyarakat, termasuk di bahkan CPAP dan di mana-mana. Sebenarnya mungkin bisa-bisa saja itu adalah aturan-aturan yang sebenarnya sudah ditulis oleh kesultanan atau kerajaan. Ya sebelum Islam ada kan banyak mitos-mitosnya, termasuk umpamanya berbagai larangan-larangan, ya sejenis mitos lah. Nah, jadi eh, untuk mitos pra-Islam, nah ini sebelum Islam nih ada eh, contohnya salah satu silsilah raja-raja di negeri Kutai. Nah, itu mitos pra-Islam ya. Jadi ada namanya Dr. Braginski menegaskan bahwa hanya dalam silsilah Kutai motif-motif itu, nah, asal-usul raja merupakan bagian mitos Melayu seutuhnya tentang asal-usul dinasti dan lebih luas lagi akan asal-usul bangsa yang ditetapkan harus diperintah dinasti tersebut. Nah, maka adanya tulisan-tulisan itu membuat termasuk kerajaan Kutai, termasuk kerajaan tua di Nusantara. Karena di sana di samping banyak bukti-buktinya juga ada mitos-mitos yang mungkin ya sudah mengakar. Jadi eh, dibuat oleh kerajaan dan diperintahkan
pada rakyatnya untuk melaksanakan atau disebarkan ke masyarakat. Di Kutai di Kalimantan Timur ber, bertahun 1849 ya. Tapi dalam naskah tersebut versi silsilah Kutai lebih awal ialah wujud sejak abad ke-17. Jadi dalam bentuk versi lisan. Nah, jadi ada mitos-mitos itu yang ditulis juga ada lisan. Jadi kayak bahasa dan komposisinya sangat eh, kayak unik gitu. Jadi sifatnya arkais. Nah, jadi pada silsilah Kutai terasa melalui gaya penceritaan yang khas, yaitu memadu antara gaya prosa dengan sajak gitu. Jadi gaya demikian sejak dulu digunakan dalam seni penuturan lisan berbagai rakyat di dunia Melayu. Jadi kalau umpamanya tulisan-tulisan dulu makanya semacam sajak-sajak gitu. Jadi tapi dalam sajak-sajak itu menceritakan ada maknanya, tidak sajak-sajak kosong saja. Jadi ada maknanya yang harus bisa atau bisa diambil oleh masyarakat. Jadi itu kebiasaannya dalam seni penuturan namanya. Orang Melayu ya secara lisan kan banyak pantun-pantun, banyak saja saja yang bermakna. Jadi walaupun Islam disebar sejak abad ke-16, tapi dalam karya tersebut banyak mengandung unsur mitologi sebelum Islam, termasuk mitos tradisional tentang asal-usul Raja Melayu. Jadi bisa-bisa saja mungkin dalam mitos tersebut, nah, raja itu asal-usulnya dari sesuatu begini gitu kan. Ya maksudnya ada sesuatu yang tahayul atau mitos, bisa-bisa saja begitu. Cuma tidak digambarkan dalam buku ini apa bentuk mitosnya. Jadi kalau secara detail ya, tapi letaknya yang terpencil dan keistimewaan hubungan kebudayaan menyebabkan pelestarian unsur tradisi Melayu di Kalimantan lebih baik dari kawasan lainnya. Jadi karena ada tulisan itu, karena ada mitos itu, makanya terekam. Maksudnya ada peninggalan-peninggalan yang bisa dipegang. Unsur-unsur yang ada sebelum Islam dan berbagai mitos berikan asal-usul raja. Nah, namanya dalam tadi salah silah Kutai atau silsilah Kutai. Nah, ini Nurul juga udah bergabung nih. Aduh, Nurul, lama. itu mitos pra-Islam ya. Mitos pra-Islam. Jadi mengapa pula kok dalam dalam Islam dan tamadun Melayu kita ada pelajaran mitos juga. Nah, ini sebenarnya mitos ini kalau di dalam ini cukup unik. Banyak hal-hal yang ya sebenarnya itu tidak tidak relevan dengan hal-hal zaman sekarang, tapi ya banyak juga hal-hal yang unik gitu. Kalau orang yang hobi sejarah dia suka sekali. Jadi eh, teks yang di silsilah Kutai itu eh, variasi lisan sehingga sekarang sering ditunjuk dalam berbagai pesta tahunan di istana dan acara lainnya. Maksudnya seperti ini, kalau ada pihak kerajaan Kutai atau keturunan kerajaan Kutai yang ada sekarang di Kalimantan Timur, itu masih kadang menampilkan tradisi lisan itu, namanya tradisi lisan. Jadi kalau bagian dari pemajuan kebudayaan itu ada satu namanya tradisi lisan. Di tradisi lisan itu penting, memang tidak ada tulisan, tapi karena dia sudah kebiasaan yang diucapkan, dipantunkan oleh generasi ke generasi, dia sudah menjadi tradisi lisan. Kayak umpamanya mitos asal Raja Kutai. Nah,
Jadi ceritanya gini, Batara Agung Dewa Sakti, ialah seorang anak yang ajaib. Jadi sama kayak film-film kita tonton di Antv dan di mana-mana. Jadi ya, ada ini Jumadi Hidayat juga udah gabung. Jadi diceritakan kayak kayak ada anak ajaib gitu. Jadi seakan-akan itu menurut itu dianggap sebuah mitologi, tapi itulah realitanya. Mungkin ya orang kerajaan di sana memang percaya, pihak kerajaannya memang itulah dianggap keturunan rajanya dari seorang anak yang anak ajaib gitu. Nah, jadi anak ajaib raja dari Kalimantan, disebut dalam cerita mitologi pra-Islam ini, ah, diturunkan ke bumi dari langit dalam bentuk bola emas bersinar. Nah, jadi, jadi itu menjadi sebuah mitos. Jadi ada anak yang turun dalam bentuk bola emas bersinar, keluarga kemudian dibesarkan oleh keluarga angkat, Panggawa dari jahitan layar, ialah sebuah dusun di Kutai. Maka karena dia anak turun dari langit, ada yang membesarkan. Pada suatu hari petinggi dan istrinya terlihat cahaya yang menyerupai cahaya bulan purnama. Jadi apabila mereka mendekatnya, nampak makhluk ajaib yang berapi-api dari cahaya tersebut. Di makhluk-makhluk itulah yang menyerahkan bola emas tersebut kepada penggawan istrinya, dan di dalamnya terdapat seorang kanak-kanak atau anak-anak yang sedang tidur. Jadi pada sebelah tangannya memegang telur. Jadi manakala sebelah tangan yang lainnya memegang keris emas. Jadi Mamluk Lajib itu menyatakan kepada petinggi bahwa anak tersebut ialah anak dewa Dewi Langit yang dikirimkan kepada manusia untuk menjadi raja yang adil. Kayak gitu mitosnya. Jadi jangan jangan kita bilang cerita-cerita seperti ini tidak dipercayai. Kalau di kawasan sini dipercayai, ini asal usul raja kami dari sini. Gitu. Jadi apabila Batara Agung Dewasa itu sudah dewasa, jadi dia menikah kawin dengan seorang gadis yang asalnya ajaib juga, bernama Putri Karang Melenu. Jadi dia lahir daripada buih sungai. Orang tua angkatnya adalah seorang petinggi dan istrinya bernama Babu Jaruma dari dusun yang lain. Jadi istrinya dianggap anak ajaib juga. Dan dari mitos pra-Islam di cerita Kutai ini. Maksudnya begini, kisah dalam Kutai-Kutai ini menyebutkan bahwa ah, perempuan yang jadi istrinya itu anak ajaib juga, ada juga yang membesarkannya. Tapi dusunnya lain, tidak tidak berdekatan dengan anak yang eh, tadi. Kemudian perkawinan Batara Agung Dewa Sakti dan Putri Karang Melenu ini suatu persatuan sakral. Jadi persatuan antara langit dan matahari, mereka dengan sungai. Jadi memang kita tidak menyalahkan, ada istilahnya avatar air, avatar angin, avatar api. Jadi sebenarnya ini mitos-mitos seperti itu jangankan di kawasan-kawasan yang sekarang tenar avatar, di tempat kita di Indonesia juga seperti itu. Mitologinya di Kalimantan itu, ah, awal-awalnya. Jadi daripada suami istri inilah lahir seorang anak laki yang diberikan nama Padukanira, ialah anak matahari dan air. Jadi begitu. Kemudian dia berkawin pula dengan Putri Padukasura, seorang gadis yang asalnya ajaib juga. Jadi mereka meyakini anak-anak yang ada itu ajaib-ajaib semua. Dia keluar dari buluh betung katanya. Sementara Putri Padukasura ialah anak bumi. Mereka tinggal di atas gunung jahitan layar. Gunung itu mempunyai fungsi yang sama dengan gunung di Guntang atau Si Guntung Mahameru, yang merupakan unsur mitos tradisional yang terdapat di seluruh alam Melayu. Jadi demikian halnya berlaku sakral. Jadi intinya seperti ini. Jadi sebelum opera Islam, salah satu contohnya yaitu mitos yang ada di silsilah kerajaan Kutai. Jadi dari mana asal rajanya, itulah ceritanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hmm, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan ya Kak. Kan masyarakat Melayu kan ada yang mempercayai mitos dan ada yang tidak percaya kan, Pak? Apakah beberapa
dari mereka ada yang menjadikan inspirasi gitu, Pak, untuk sebuah karya-karya mereka di masa depan. Seperti saat ini. Kalau orang-orang sekarang, nah ini Gen Z lah ya. Kalau Gen Z, Bapak yakin mereka tidak percaya akan mitos-mitos itu. Tapi eh, kalau salah satu inspirasi, ya itu kayak orang membuat membuat animasi lah. Nah, salah satu inspirasi yang diambilnya cerita Avatar air, Avatar ini, Avatar itu. Itu banyak kalau animasi-animasi, film-film, nah, itu salah satunya yang mereka ambil. Kalau kayak kalian pernah nonton film Mahabharata lah, Mahabharata katanya kan. Ah, itu seperti itu juga. Memang memang gimana ya? Memang di, terinspirasi dari cerita-cerita mitos itu. Memang anak-anak ajaib gitu. Jadi kalau dalam filmnya yang dulu sering ditonton oleh atau diputar oleh Antv, memang ceritanya ya memang dari kecil tuh anak itu ajaib. Ada orang yang jahat, dia tahu bisa mengalahkan orang yang besar, ada orang yang jahat sama orang tua angkatnya gitu ya. Sama lah kayak mitologi atau mitos di kerajaan Kuta ini. Kalau menginspirasi untuk zaman sekarang bisa-bisa saja. Tapi kan orang sulit sekarang mempercayai hal-hal seperti itu. Inspirasinya hanya sekedar saja, ya paling-paling dia mencocok-cocokkan saja Gen Z sekarang dengan mitosnya begini, realitanya kayak gini, analisis-analisis sesuai teknologi dan zaman internet sekarang seperti ini. Mereka akan ambil sebuah langkah yang menurut mereka sesuai logika. Karena anak sekarang memang mau memainkan logika. Jadi tidak tidak begitu berpengaruh lagi ya Ika ya mitos-mitos itu. Mm. Oke, ada Eh, lagi Kak? eh, nggak ada lagi, Pak. Cuman hanya itu saja, Pak, pertanyaan saya. Oke, jadi itu sebelum Islam ya. Jadi kalau ada pertanyaan orang nanti, kita kan ini udah pertemuan ke-15 tentang historiografi ini. Jadi mitos, apakah ada mitos-mitos di Indonesia? Ya ada. Contohnya apa? Sebelum Islam, ya kayak mitos silsilah kerajaan Kutai. Awal-awalnya ada anak kecil dari langit, gitu. Anak dewa gitu. Memang dulu orang percaya dewa. Dua orang bertanya. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Ya, Jumaidi. silakan Medi. Pak, kan seandainya kan Pak, Ah, kalau kita percaya dengan mitos-mitos tersebut, berarti kita bertentangan dengan Islam gitu nggak Pak? Secara tidak langsung kita mempercayai gitu sih Pak. Nah, berarti itu kan termasuk musyrik nggak sih Pak? iya, jadi Iya. kalau Nah, iya. kalau dalam Kalau eh, dalam ini kan tadi kan ini kan mungkin tadi Jumaidi mungkin karena kan baru bergabung. Tadi kan namanya materi kita eh, mitos. Nah, mitos. oh, maaf maaf Pak. Jadi Oke mitos. oke Pak, maaf. Jadi mitos itu pengertian yang sudah kita bilang tadi. Ada mitos pra-Islam. Nah, ya kan? Nah, yang baru kita pelajari sekarang masuk mitos pra-Islam. Jadi sebelum Islam ada. Ya kalau sebelum Islam ada orang percaya ini. Memang ini dewa dari langit tuh, itu dia anak dewa tuh, langsung nunduk-nunduk. Sampai sekarang ada lagi negara, Bapak tengok di video real Facebook kan, ada anak perempuan yang namanya Sarkuni, siapa namanya itu? Kepercayaan masih ada sebuah negara itu. Dianggapnya ada sebuah anak perempuan, setelah dia dianggap keturunan dewa itu, dia tidak boleh sama orang tuanya. Langsung diambil oleh negara, langsung anak itu langsung diperlakukan sebagai seorang manusia istimewa sampai sekarang untuk disembah nggak pula cuman diagungkan gitu dia kalau dia lewat semuanya nunduk gitu. Ya kayak sama lah kayak mitologi ini. Mirip mirip sampai sekarang masih ada. Jadi intinya apa, ada banyak kok negara yang masih percaya terhadap hal-hal seperti itu di dunia. Baru juga Bapak pernah baca di mana posisi negaranya Bapak
tidak begitu. Cuman Bapak pernah tengok di apa? Di video reel reelnya Facebook dan Bapak tonton sebentar. Nah, jadi anak kecil itu dianggapnya hal yang manusia suci dan mungkin dianggapnya keturunan dewa lah. Nah, kalau tapi ada ciri-ciri tertentu anak itu yang harus dipenuhi kriteria-kriterianya. Salah satunya nggak boleh sakit. Jadi kalau ada anak-anak umpamanya yang nggak pernah sakit, pokok salah satu kategori itu dia bisa aja dikategorikan anak dewa. Dianggap seperti itu. Nah, orang tuh percaya, jadi semua kriterianya masuk nih. Ah inilah dia anak nih, nah itu langsunglah anak diambil dari orang tuanya, dijadikanlah dia seorang semacam dipuja apa namanya itu. Ya masih sekarang miriplah dengan cerita mitos ini. Jadi tidak hanya di Kalimantan, di belahan dunia itu masih ada sampai sekarang. Nah, itulah hebatnya kan mitos ini. Jadi mitos membelah dunia, mitos sampai kemana-mana, dan awal-awalnya semua serba mitos. Nggak ada dunia waktu itu tidak terlepas dari mitos, semuanya mitos. Kemudian kita masuk, ini 10 menit lagi rekamannya, nanti kalau tidak cukup silakan join lagi. Mitos dalam historiografi Islam atau pra-Islam. Jadi awal-awal Islam ada, dalam sejarah Melayu Hikayat Raja Pasai. Nah, ini sejarah Melayu ya, didapati beberapa unsur mitologi tradisional. Awal-awal Islam ada juga sudah ada juga, walaupun eh, mitos ini asal-usul raja di dalam sebuah tidak lengkap dengan menghilangkan komposisi yang sempurna. Terdapat hanya beberapa unsur dari mitos yang terdahulu dan isinya lebih sederhana dan lebih maksudnya sudah disederhanakan. Jadi mitos-mitos yang tidak tidak masuk akal itu kayaknya sudah mulai. Ini Mita Wulandari juga mau gabung. Mitos-mitos yang tidak masuk akal ya sudah mulai dihilangkan dalam karya itu. Maksudnya begini, eh, di saat awal-awal Islam, nah, kayak hikayat Samudra Pasai itu juga ada kan mitos-mitosnya. Padahal ini sudah kerajaan atau kesultanan atau kerajaan waktu itu kesultanan Islam, tapi tetap ada unsur-unsur mitos. Namun sudah mulai dihaluskan. Jadi hal-hal yang kalau kayak keturunan-keturunan raja, nah, mereka tidak bilang dari langit lagi, tapi tetap sudah dihaluskan. Ini dari keturunan si A, si B, si C, gitu. Sudah mulai dihaluskan. Kalau dalam bahasa kitanya, hal-hal yang tidak logika tuh ya mulai-mulai sikit-sikit di itulah, buang gitu. Jadi dalam Hikayat Raja Pasai, bagian yang pertama dari mitos yang tradisional itu sudah hilang, yaitu hilangnya maklumat berkaitan dengan eh, teogoni namanya. Jadi sebelum Islam langsung tidak ada unsur-unsur teogoni. Nah, ini sudah dihilangkan. Jadi yang tidak 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 sesama dengan ajaran Islam, ya mitos-mitos itu mereka mulai hapus. Nah, termasuk juga dengan tradisi eh, ya sebenarnya ada tauhid-tauhid memang ini Bapak kurang paham juga ya. Eh, Awal mula ketika Nabi Ibrahim itu juga ada semacam hal-hal yang sama. Mulai-mulai dengan kalau agama Kristen, eh, oh ya mungkin dalam kitab Injil ini kita tidak membahas secara detail. Ada juga teori-teori atau unsur-unsur seperti ini. Nah, kita tidak boleh mengarah ke sana karena itu nanti kita berbicara nanti salah orang marah, ya kan? Nah, masalah ya nanti dalam ajaran sebuah agama nanti menyatakan Tuhan itu asalnya A B C D ini seperti ini ya nanti orang marah kan kita banding-bandingkan dengan agama Islam umpamanya itu tidak boleh. Kepercayaan kita sesuai kepercayaan masing-masing dan dilindungi oleh negara. Nah, jadi kalau dalam hikayat Raja Pasai ini bermula dengan cerita mengenai dua beradik uh, yang mau membentuk negeri masing-masing. Nah, jadi dalam peristiwa itu
didapat unsur mitos anak kembar. Nah, mereka sudah punya nama Islam, Raja Ahmad dan Raja Muhammad seperti ini kayak gini petikan hikayatnya ya. Maka ada raja dua bersaudara, seorang namanya Raja Ahmad dan seorang namanya Raja Muhammad. Adapun yang tua Raja Ahmad, maka baginda kedua bersaudara itu hendak membuat negeri di Samarlanga. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu hikayat hikayat Samudra Pasai itu, hikayat Raja Pasai namanya. Kemudian ceritalah Raja Muhammad, kemudian Raja Ahmad. Jadi kalau kalau dalam hikayatnya itu, hikayat Raja Pasai itu, Raja Muhammad menebas rimba. Nah, ini kan awal-awal Islam nih. Nah, jadi sudah hal-hal yang logika-logika saja. Kemudian Raja Ahmad pergi berburu. Nah, itu biasanya seperti itu. Apalagi kayak cerita-cerita film kerajaan. Biasanya tetap orang pengarang atau pembuat film itu kalau tentang kerajaan atau kesultanan itu tetap ada unsur-unsur berburu, pergi ke hutan. Ya, sebenarnya itu hubungannya ada dengan hikayat eh, yang seperti Raja Pasai ini. Ah, kemudian dalam hikayatnya itu timbul dua orang anak yang ajaib. Jadi timbul lagi anak yang ajaib. Jadi Putri Betung, anak tanah, Merah Gajah, anak air gitu. Jadi Raja Ahmad mendapat anaknya di hari Jumat. Dan ini boleh dianggap sebagai satu tradisi yang terbaru, ya ialah tradisi Islam. Jadi cerita-cerita anak ajaib sama halnya dengan Kutai. Jadi banyak hal-hal yang mengandung mitologi atau mitos. Jadi jangan jangan kita anggap setelah awal Islam pun mitos-mitosnya ya tetap ada. Jadi masih sulit menghilangkan itu di awal-awal Islam. Termasuk mitos-mitos. Kalau mitos yang ada di tempat kita, seperti Eka bilang kemarin itu apa ya? Lupa Bapak. Ada kemarin yang kalian tahu mitos-mitos. Ada nggak kalian tahu mitos atau cerita-cerita tentang entah raja, entah bukan raja nggak ada ya di Sapi ya. Entah keturunan-keturunan ajaib-ajaib gitu. Ada nggak Jogan Sapi? Nggak ada ya. Kayaknya ada, Pak. Ah, Mitosnya kalau tidak salah, bidadari turun dari kayangan. oh bidadari turun dari kayangan. Ada Iya, turun di Bagan dan itu itu. tidak, Pak. Oh tidak, maksud Bapak yang ada di Bagan. Oh, Nggak ada kan? Nggak ada oh, mitos-mitos. Mitos kayak yang Bapak hmm, bilang gini. Umpamanya oh, dulu ada seorang pemimpin di Bagan Sapi Api, turunnya dari langit ya kayak ini enggak kan? Nggak ada kan? nggak ada, Maksudnya di nggak sana ada. kan nggak ada hikayat. Hikayat tuh maksudnya cerita-cerita kayak ini, kayak Raja Pasai, kayak Kalimantan tadi, nggak ada ya. Nah, jadi nanti di link buku itu kalian bisa baca secara detail. Dan kalau Bapak sarankan kalau memang ada waktu, rajin-rajinlah membaca. Ini sejarah dan kalian mungkin akan menarik nantinya dan akan menarik menarik sekali untuk di dalam. Ada beberapa mitos pra Islam juga kayak umpamanya ini apa namanya hanya kayak ini dalam sejarah Melayu terdapat juga berbagai maklumat mengenai mimpi ajaib. Nah, juga sama mimpi kan. Kalau dalam Islam Nabi Ibrahim juga mimpi suruh sembeli anaknya gitu. Nah, jadi kalau umpamanya mimpi merah silu namanya ah, ini di mitos itu juga, mitos yang tadi bukan di hikayat Raja Pasai tadi mimpinya bermimpi dirinya berpandangan dengan Rasulullah, maka sabda Rasulullah pada merah silu, ah, ngangakan ngangakan olehmu mulutmu, maka dingangakannya lah oleh merah silu mulutnya. Maka diludah oleh Nabi Muhammad SAW mulut merah silu. Maka merah silu pun terjaga daripada tidurnya. Maka diciumnya lah bau tubuhnya seperti narwastu. Jadi setelah hari siang, maka
eh, Merah Silu ini tiba-tiba saja fasih membaca Al-Quran. Nah, ini kan sebuah hikayat yang memang seseorang yang umpamanya dianggap tidak bisa baca Al-Quran, tahu-tahu dia bermimpi, dalam mimpi itu disuruh mulutnya menganga. Dalam mimpi itu tiba-tiba Nabi Muhammad meludah mulutnya. Setelah dia terbangun, ini bunga lestari juga join. Setelah terbangun, ternyata tiba-tiba saja dia fasih membaca Al-Quran. Nah, jadi dari mimpi tiba-tiba bisa fasih membaca Al-Quran. Kemudian juga ada mimpi Raja Tengah, jadi Sultan Mahmud Shah dan 1424, 1414, 1444.